Ini sih memang agak serius sih kasusnya, beda sama ACL. Kalau dibilang lebih parah ini, karena memang satu hal PR banget banyak karena harus nguatin ototnya, traumanya. ACL, PCL itu tindakan yang sangat gampang sekali karena masih ada kekuatan ototnya. Tapi beda hal sama yang ini hanya jatuh terus kemudian salah tindakan jadilah seperti ini, seperti itu. Di sininya lengket, di sininya juga sama, di belakang hamstring ada pemendekan juga. Ini jatuh di mana, Pak? Depan kamar mandi. Depan kamar mandi. Iya. Terus habis jatuh keadaannya bengkak nggak, Pak? Bengkak banget. Bengkak banget. Dipegang aja sakit. Dipegang sakit. Pas jatuh itu Bapak ke rumah sakit apa didiemin dulu apa gimana? Habis jatuh coba ke kamar langsung, terus minum painkiller. Besok paginya langsung ke tukang urut. Kemudian habis itu, Pak? Ya udah rutin ke tukang urut dengan harapan bengkaknya mengecil gitu ya. Tapi enggak juga. Malah makin siku gitu kakinya. Enggak lurus juga. Jadi bukan turun bengkak, tapi malah jadi memendek otot belakangnya. Iya. Namanya hamstring. Di sini memang kita pengen hamstring Bapak pengen lurus lagi. Iya, betul. Jadi selama menjadi seorang fisioterapi itu sangat banyak manfaatnya untuk banyak menolong orang gitu kan. Jadi fisioterapi itu adalah tenaga medis kesehatan, jadi aman gitu. Terus kalau misalkan ada teman-teman yang masih bilang, gue mau ngurut dong, itu kayaknya rasanya ngapain, ini sebenarnya tekniknya lagi sedang teknik friction gitu kan. Terus fisioterapi itu juga dia sekolah, jenjang pendidikannya dari D3, D4, kemudian S1 profesi, kemudian S2. Seperti itu. Jadi mereka itu sekolah dulu, terus belajar anatomi, patologi, fisiologi, dan banyak hal tentang anatomi tubuh manusia. Dan satu hal untuk fisioterapi adalah bisa membangun kepercayaan diri pasien yang sudah down. Itu harus banyak ngobrol sama pasien. Kalau ke belakang sakit nggak? Ke belakang. Gini, sakit nggak? Nggak. Coba Bapak tendang ke depan. Set. Coba. Tendang ke belakang. Set. Gini nih. Hap, yuk. Dorong. Ayun. Yuk. Nyis banget. Yuk. 1. Ada. Yuk. 2. Ini kita lagi latihan penguatan untuk quadricepsnya. Lagi. Hop, good. Yuk, lagi. Lagi. Lagi, Pak. Nggak apa-apa, ini udah ada ini. Yuk, lagi. 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 Terus coba lagi, dorong tangan saya. Bagus, nggak apa-apa. Relax. Ini oke. Relax lagi Bapak. Relax lagi. Tenang dulu. Siap, tendang. 1. Lagi. Yuk. 2. Ini udah ada kontraksi ya. Udah ada kontraksi di sininya. Jadi
Nilai otot itu ada 5. Namanya MMT. MMT itu 0 sampai 5. 0 itu dinyatakan tidak ada kontraksi sama sekali. 1, dia ada kontraksi tapi hanya sedikit. 2, itu tidak bisa menahan gravitasi. Kayak misalkan kayak gini, Bapak langsung drop gitu. Kemudian yang ketiga, itu nilai rata-rata minimalnya anatomi. Ini 3. Saya bisa kayak gini, ini nilainya 3. 4, ketika saya bisa melawan tahanan dengan minimal yang 5, itu bisa kuat menahan maksimalnya kekuatan terhadap otot. Itu ada nilainya 5. Seperti itu. Buat teman-teman yang belum nge-subscribe channel Windy Mayang, silahkan diklik tombolnya. Nah, untuk yang sudah nge-subscribe, jangan lupa untuk di-like dan di-komen. Dan jangan lupa untuk di-share di sosmed kalian. Dan untuk tahu keseharian Windy Mayang itu seperti apa, tinggal follow Instagramnya. Dan jangan lupa nih, aku bikin TikTok, nama akunnya Windy Mayang _. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya.